polemik Habib ini sungguh sangat membawa ekses yang sangat luar biasa di warga Nahdien. Kami di MUJNU Palengaan berencana mau menghadirkan yang mulia Kiai Haji Imaduddin, sungguh sangat luar biasa. Sampai hari ini masih belum mohon maaf Pamekasan kita maklumi, cuman karena keinginan teman-teman untuk menghadirkan beliau terasa ada hambatan, Kiai. Sehingga kalau sikap pengurus besar Nahdlatul Ulama bisa dicerna ke bawah, kemudian yang bisa melegakan hati kami di bawah, insyaallah akan lebih tenang. Terima kasih. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Soal nasabah alwi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi. Maksud saya itu saya jujuk sampai ke poknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Itu satu. Karena namanya catatan itu sampean cari ya tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin coba. Sekarang ini aneh-aneh diskusinya ya. Bantah-bantahnya orang-orang itu. Ada yang bilang kosongnya 700 tahun. Enggak ada catatan 700 tahun. Terus enggak, itu ternyata setelah diteliti enggak ada catatan itu cuma 100 tahun. Terus ada lagi, wah cuma 50 tahun dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lengkap. Tidak mungkin bisa lengkap betul-betul urut itu tidak mungkin. Pencatatan itu membutuhkan tradisi tersendiri. Dan tradisi mencatat di lingkungan Islam itu tradisi baru, apalagi di lingkungan orang Arab. Orang Arab itu tidak bisa nyatat, makanya disebut bangsa ummi itu karena tidak punya kebiasaan mencatat. Nah tapi kan ada riwayat oral dari mulut ke mulut itu ada. Nah sampean kalau mau ngurus itu sekalian nanti sampean ngurus nasabnya Kanjeng Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, catatannya sumbernya dari mana kan repot juga. Apalagi sampai Nabi Adam. Nah, sudah repot semua. Jadi saya langsung jujuk ke ujungnya itu, satu ujungnya itu husnuzon. Semua ini husnuzon. Kita berhusnuzon saja. Sudah. Itu yang pertama. Yang kedua saya sampaikan yang kedua bahwa asar nubuwah itu bukan cuma silsilah nasab melalui jalur laki-laki itu. Dan sebetulnya silsilah nasab jalur laki-laki itu juga tidak harus jadi pegangan. Wong mansus di Quran wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum itu sudah jelas. Saya dapat wasiat dari guru. Setelah saya terjun di masyarakat, saya dipanggil. Kemudian guru saya mengatakan, saya panggil akan bahas Babul Habib. Wasiatnya kepada saya yang pertama, kita orang NU wajib percaya ada dzurriyyah Rasul. Saya dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul. Bukan Habib. Bukan. Ya. Wajib percaya bahwa ada dzurriyyah Rasul. Tidak ngomong Habib, tidak ngomong Bang. Iya, iya. Yang kedua, ikuti kalau kelakuannya, akhlaknya sama dengan Rasulullah. Yang ketiga, kalau tidak sesuai dengan akhlak Rasulullah, cara bergaul Rasulullah, kalau berani tempeleng. Iya, iya.
Kalau nggak berani cukup nasihatin. Dan yang ketiga, tinggalkan, jangan dimuliakan. Itulah prinsip hidup saya sampai hari ini, wasiat dari guru tentang masalah Habib. Kayak dalam perkembangan sekarang ini berjalan, tesis boleh berbeda. Tapi ada ilmu yang tidak bisa dinafikan, yaitu tes DNA. Ya, tes DNA. Dengan tes DNA itu adalah merupakan paten bahwa ini dzurriyyah Rasul apa bukan. Ya. Oleh itu saya sarankan kepada siapapun, kenapa sekarang ini kok masalah Pak Alwi diangkat? Karena dulu Habib dulu waktu guru-guru saya ya sama dengan kita, saling menghormati, tidak mengkafir-kafirkan. Jadi kalau sekarang kiai-kiai Nusantara berontak, bukan salah kami. Ya. Tapi mereka yang pertama, masa katanya gurunya bisa nyetop api neraka, bisa nyetop matahari, bisa nurunkan emas dari langit. Allah. Ya Allah, grup dia biar goblok lebih mulia daripada Kiai Indonesia 70. Masya Allah. Ya Nah Allah. kalau kita sebagai orang NU tidak bergerak, dosa di hadapan Allah. Nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada di dalam sejarah, kecuali dulu menjadi Usman Yahya itu menjadi muftinya Belanda, yang mengharamkan kita melawan Belanda. Justru itu Habib yang jelas itu tertulis dalam sejarah. Kalau Habib berbisik ke Bung Karno kapan? Dan tidak pernah ada cerita itu. Gitu. Orang boleh mengatakan ya, mungkin Bung Karno bicara berdua, ya tidak ada, sejarah itu tidak bicara, tidak percaya pada bicara berdua. Itu satu. Itu menodai, merusak rasa kebanggaan saya bahwa ini perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Bahwa ada Habib membantu, ya bisa saja, kan bukan hanya Habib yang membantu. Anggota BPUPK itu kayaknya tidak ada Habibnya. Kalau Cina ada, Jepang ada, gitu. Arab non Habib juga tidak ada, karena Abdurrahman Baswedan itu kayaknya tidak BPUPKI, bukan masuk para pendiri gitu ya. Nah kok sekarang lalu Habib, lalu para pejuang dihabibkan semua kan, Diponegoro, siapa lagi? Imam Bonjol. Wah itu kebanggaan orang Jawa loh, Diponegoro itu. Lalu dihabibkan. Habib dari mana? Ya Habib dari mana gitu. Tidak ada sejarahnya yang menyatakan itu. Nah itu apalagi sekarang langkah-langkah khurafat ya yang dibangun oleh mereka, yang ketika itu muncul gitu, kita nganggap kan itu seperti dongeng. Yang aneh, Mbah Hasim dihina-hina, nggak ada satupun yang menggugat. Gus Dur dilecehkan, buta mata, buta hati, diarani kafir, diarani Yahudi, diarani PKI. Nggak ada satupun anak-anak organisasi NU itu yang menggugat. Giliran fulan agak disenggol, nesungguhkan. Akankah membela si fulan itu jauh lebih berharga, lebih penting daripada membela Mbah Hasim Asy'ari? Sehingga Mbah Hasim nggak perlu dibela, Gus Dur nggak perlu dibela, fulan yang harus dibela. Mulai kapan fulan ngungkuli Gus Dur, Mas? Apa fulan nggak perlu dibela? Dibela. Tapi dahulukan dulu membela Mbah Hasim Asy'ari. Kalau semua komitmen selamatkan NU, selamatkan Mbah Hasim, selamatkan Gus Dur, namanya maksud, supaya tetap selamatkan marwah organisasi. Semuanya sudah berjuang kayak begitu mati-matian. Lek ono tokoh ngono temenan Mas. Sopo-sopo ini nyenggol tokoh iki, ya sopo bakal ngamuk. Itu bukan semata-mata dari Yai Mat, enggak. Ada ulama-ulama se-Indonesia yang tidak mengakui nasab Ba'alawi, tidak mengakui nasab Habaib, bukan karena tesisnya Romo Yai Mat, tidak. Sopo sing ngomong? Itu tanya itu coba. Seperti Romo Yai Said Akil. Tanyakan kalau beliau pernah baca. Tanyakan sama kiai-kiai yang lain. Wong saya ini muhibbin
Kelas kakap. Saya rajanya Muhyiddin saja rungkat. Ini demi kemaslahatan Nahdlatul Ulama yang selama ini dari tahun 1800 Nahdlatul Ulama diperas sama Habaib, diperas sama Ba'alawi. Cuma rata-rata orang nggak paham. Justru rumput-rumput yang ada di bawah Nahdlatul Ulama yang ada di bawah yang paham. Kenapa mereka nggak paham? Mereka nggak didawiri ya. Saya itu setiap hari didawiri terus menerus. Nyampe santri saya yang paling cantik diminta sama Habib. Habibnya umur 52 tahun. Setelah dinikah punya anak satu ditelantarkan. Ngono kok duriyai Kanjeng Nabi. Palsu apa palsu? Bohong apa bohong? Bohong. Justru adanya PBI LS ini adalah jantungnya Nahdlatul Ulama. Kenapa PBI LS menyendiri tidak masuk di dalam naungan Nahdlatul Ulama? Biar damai. Biar damai Nahdlatul Ulama, biar damai. Kalau menyendiri damai. Apalagi terjadinya terjadinya instruksi dari PWNU. Luar biasa. Saya setuju dengan instruksinya PBNU yang mengatakan PBI LS ini itu saya setuju. Kenapa setuju? Bukti tahun 2026 Gus Yahya dan Romo Yai Miftah tidak akan dipilih sama orang-orang Nahdlatul Ulama menjadi ketua PBNU, menjadi suriah PBNU, akan diganti oleh singa-singa Nahdlatul Ulama yang berani menggemborkan bahwasanya Ba'alawi Habib tidak duriyah Rasul. Mana mungkin ada duriyah Rasul sekelas beliau-beliau pekerjaannya hanya dakwah? Mana mungkin beliau